Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya, tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya, tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu. Dia dipanggil kiamat sekarang. Ini para bupati hadir, terima kasih. Ini penting, Pak. Jadi apa concern kita, agama kita hari ini? Saya kemarin ketemu dengan ketua Persis, ketua Muhammadiyah, ketua NU. Saya bilang fikih yang paling kuat hari ini adalah fikih lingkungan. Kenapa? Malu, Pak. Anak-anak muda sekarang tuh tidak seperti kita. Kita masih jaga-jaga kalau ngomong. Anak muda sekarang tuh berani posting, Pak. Dan berani mencaci maki orang tuanya. Dia ngomong begini, kan kita malu kalau digituin. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa. Tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Kan malu digituin, Pak. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi paling banyak orang yang sengsara. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi buang sampahnya di sungai, buang sampahnya di mana saja. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Kita tiap hari berdoa pada Allah ingin dijauhkan dari bencana. Tapi menurut saya doa ini tidak akan bermakna kalau yang menjadi penyebab bencana terus dilakukan tanpa henti. Kita bicara hakikat, tapi syariatnya tetap terjadi kerusakan, tak ada makna. Untuk itu maka saya sampaikan, ini tantangan bagi pramuka. Hari ini Pemda Jawa Barat mulai menanami pohon-pohon enteh-enteh, areal perkebunan enteh yang kosong itu ditanamin oleh anggaran provinsi, orangnya digaji. Kita punya rencana juga dan akan berjalan, dan Januari efektif. Orang yang nanam pohon dan ada sekian, satu orang 2 hektar, itu saya gaji setiap bulannya sampai pohonnya nanti besar. Kenapa? Ini sebuah kepentingan. Ada 2 dimensi yang ingin dilakukan di situ. Yaitu yang pertama adalah dimensi alam yang harus terselamatkan. Yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi, di mana rakyat kita butuh uang. Saya jujur, ini ada sayuran tapi tetap saya kritik. Apa yang dikritiknya adalah mohon engkol, wortel, kemudian buncis, yaitu tanaman yang dibawa oleh Belanda. Itu makanannya orang Eropa. Di orang Indonesia nyebutnya sop. Bedanya adalah kalau orang Eropa makan sup itu sebelum makan. Makan sup itu sebelum makan. Kemudian dikasih dagingnya, daging yang bermutu. Orang Indonesia itu adalah makan sop keur muludan. Dagingna make gaji.
terus dalam posisi tidak panas, dimakannya oleh ajengan oleh kiai setelah ceramah jam 12. Kebayang Pak, sop dikasih nasi pakai gaji, tidak panas, dimakan oleh ajengan jam 12 malam. Wajar kalau banyak para penceramah yang tukang ceramah hari ini jantungnya bermasalah. Ini fakta Pak, serius saya. Nah, ini tanaman Eropa dibawa, dan memang ini tanaman itu harus nyari daerah dingin. Jadi kalau ini terus berkembang dan dipacu produksinya, saya katakan nggak usah waktu lama Pak, gunung di Jawa Barat rontok semuanya. Kenapa? Tanaman ini sekarang sudah naik ke arah Cikurey, tanaman ini sudah naik ke arah Gunung Wayang, ke arah Gunung Windu. Dan itu saya berkomitmen siang ini mau saya kumpulkan untuk nggak boleh lagi alih fungsikan lagi tanamin kopi, tanamin duren, tanamin kayu-kayuan, tanamin teh. Udah saya biayai oleh provinsi. Kenapa? Kalau provinsi mengeluarkan 1 triliun itu kecil, kalau bencana lebih dari segitu yang harus dikeluarkan. Bapak mau lihat di mana? Mau lihat Lembang. Terakhir saya pesan Pak, bukan nakut-nakutin Pak. Karakter Sumatera itu sama dengan karakter Jawa Barat Pak. Tanahnya sama suburnya, ada harimaunya, cuman bedanya harimaunya di Sumatera ada macannya, di Jawa Barat macannya jadi anggota DPR. Nah, mantan wakil gubernur. Dan saya pendukung beliau ketika menjadi gubernur dulu. Nah, dan saya buktikan di tempat saya menang Pak. Nah, itu harimau Sumatera sama harimau Jawa, di Kalimantan tuh nggak ada harimau. Jadi tanah gembur. Jadi Belanda itu menetapkan Sumatera berdasarkan peneliti BRIN dari UGM, itu dulu Belanda menetapkan sebagai daerah hijau, daerah hutan lindung, daerah konservasi, daerah taman nasional. Jawa Barat juga sama, daerah di sini nih mulai Bandung, Lembang, terus ke Garut, terus ke peradabannya, dan kemudian terus di daerah Cipanas, semua sama. Jadi kalau tekstur tanahnya terus dicabutin akarnya, maka potensi longsor sangat tinggi. Ditambah lagi ada potensi paling berat, sesar Lembang. Dan kalau sesar Lembang, nauzubillah jangan terjadi, kita berharap, maka siapa yang paling berat? Bandung. Karena Bandung itu cekungan. Begitu gunungnya jatuh roboh, air meluap, maka ini akan berubah menjadi danau dengan tingkat air yang sangat tinggi. Untuk itu ada 2 hal yang mesti kita lakukan. 1, kita mencoba untuk segera membenahi alam Jawa Barat ini yang rusak. Yang kedua, setelah membenahi alam ini, setelah sungainya dinormalisasi, setelah pohon-pohonnya ditanam, setelah gunung-gunungnya dihijaukan, setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, maka kita berpasrah pada Allah. Jangan berpasrah terus tanpa ikhtiar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.